Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para masyayikh penyepen, semua keluarga, khususnya Kiai Haji Mudassir Badruddin dan semua keluarganya, mudah-mudahan oleh Allah dijaga, diberikan kesehatan zahir batin, dipanjangkan umurnya, bisa membimbing kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua keluarganya, juga semua para santri, para hadirin, para peserta lomba, mudah-mudahan, dan juga santri yang akan pulang, mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala dijaga hatinya, dijaga ilmunya, dijaga pandangannya, dijaga tingkah lakunya, dijaga segalanya, iman, sehingga tetap dalam ajaran Rasulullah dimanapun kalian berada, dan mudah-mudahan bisa membahagiakan kepada orang tua semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepen beserta majelis keluarga, para kiai, para pengurus Yayasan Al-Miftah, para asatid, para PJUTD dan guru tugas, para peserta yang berbahagia yang sedang menunggu juara mungkin, serta yang saya cintai para santri, generasi umat, bunga-bunga agama, cahaya-cahaya zaman. Alhamdulillah, malam ini kita sampai pada acara penutupan akbar yang ke-10 se-Madura, ajang kreativitas dan bakat antar madrasah. Acara ini adalah wadah silaturahim, kompetisi sehat dan pembuktian bahwa madrasah bukan hanya tempat belajar, tetapi taman ilmu, taman akhlak, taman kreativitas dan taman prestasi. Semoga acara ini Allah catat sebagai majelis ilmu dan majelis zikir yang penuh berkah. Acara ini membawa moto yang sangat indah, meneguhkan peran madrasah dalam melahirkan generasi yang santun dalam akhlak, kuat dalam semangat, unggul dalam prestasi, dan berdaya saing. Moto ini bukan hanya slogan, tapi doa dan harapan. Karena sesungguhnya santun dalam akhlak adalah pondasi, sebab akhlak itu mahkota ilmu. Ilmu tanpa akhlak bagaikan pohon rindang tanpa buah. Kuat dalam semangat adalah bahan bakar, sebab semangat itu bagaikan angin bagi layar kapal. Tanpa semangat kapal tidak akan pernah bergerak. Unggul dalam prestasi adalah bukti nyata, karena umat Islam harus menunjukkan kehebatan bukan hanya dalam doa tapi juga dalam karya. Berdaya saing adalah harga diri. Santri tidak boleh minder. Kalian harus bisa menjadi pelaku zaman, bukan hanya penonton zaman. Hadirin santri yang berbahagia, santri itu harus juga jadi pelita. Jika zaman gelap, santrilah yang menyinari. Jika zaman gaduh, santrilah yang menenangkan. Jika zaman buta arah, santrilah yang menunjukkan jalan. Santri adalah benteng agama, penerus perjuangan para ulama. Dengan adanya kegiatan seperti ini, santri bukan hanya belajar kitab, tapi juga melatih mental, keberanian, dan kreativitas. Inilah yang kelak akan menjadi bekal saat kembali kepada masyarakat. Santri adalah pewaris Nabi, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesantren adalah benteng akidah, madrasah akhlak, dan sekolah kehidupan. Karenanya keberadaan santri di tengah masyarakat adalah cahaya yang menerangi. Mas Nawawi Sa'dullah Sidogiri itu pernah berpesan, santri itu bukan hanya yang bisa baca kitab kuning, tapi yang mampu menguningkan dirinya dengan adab, dengan akhlak, dengan kesederhanaan,
dengan istiqomah dan dengan keberanian menjaga agama, serta bisa membacakan dirinya di hadapan Allah dengan penuh kerendahan hati. Anak-anak santri yang akan pulang ke rumah nanti, pulanglah dengan membawa oleh-oleh ruhani. Ingat bahwa kalian membawa nama baik pesantren, keluarga dan agama. Jangan sampai semangat mondok menjadi luntur ketika di rumah. Ketika kalian pulang ke rumah, jadilah cermin pesantren. Orang tua akan menilai pesantren dari akhlak kalian. Jangan hanya bawa kitab, bawalah cahaya. Kitab bisa sobek, tapi cahaya akhlak akan selalu hidup. Kalau ada yang bertanya, apa oleh-olehmu dari pesantren? Maka jawablah, bukan dengan baju baru, bukan dengan kulitmu yang putih, bukan dengan rambutmu yang panjang, bukan dengan kumismu yang menawan, tapi dengan lidah yang sopan, hati yang tenang, dan ibadah yang istiqomah. Ingatlah, ilmu itu ibarat pelita, dan adab adalah minyaknya. Jika minyak habis, pelita akan padam. Maka jagalah adabmu dimanapun berada. Hormatilah kepada siapapun, lebih-lebih kepada guru dan orang tua. Santri tanpa akhlak ibarat rumah tanpa pintu. Bagus dilihat tapi kosong makna. Lebih baik menjadi santri sederhana yang istiqomah daripada orang yang hebat yang lupa kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh guru saya, santri sejati bukan yang banyak hafalan, tapi yang banyak tawaddu. Santri sejati bukan yang keras suara, tapi yang lembut hatinya. Santri sejati bukan yang mengejar dunia, tapi yang menjaga agama. Santri itu ibarat pohon kurma di tengah padang pasir, akarnya menghujam ke dalam bumi, tapi buahnya manis dinikmati orang banyak. Santri juga seperti air jernih, ia selalu mengalir ke tempat rendah. Artinya santri harus merendah, tawaddu, tetapi bermanfaat bagi siapa saja yang disentuhnya. Santri jangan bangga dengan baju sarungnya, tapi banggalah kalau akhlaknya bisa menyelimuti masyarakat. Anak-anak santri, dunia hari ini penuh ujian. Jika di pesantren kalian ditempa dengan kesabaran, maka di luar sana kalian akan diuji dengan kebebasan. Ada beberapa bahaya yang harus kalian hindari. Bahaya gadget ya, bahaya gadget dan media sosial. Ia bagaikan api, bisa jadi cahaya, bisa jadi kebakaran. Jangan biarkan jarimu sibuk dengan dosa, tapi sibukkanlah dengan dakwah. Maka gunakan teknologi dengan bijak. Sebagaimana Mas Nawawi sering mengingatkan bahwa dunia digital ibarat pisau bermata dua, bisa bermanfaat untuk dakwah, bisa juga menjerumuskan. Pilihlah yang membawa manfaat. Di luar hari ini menghadapi banyak tantangan. Gelombang digitalisasi membuat informasi tersebar begitu cepat, tetapi juga hoak dan fitnah itu berkembang. Budaya global seringkali tidak sesuai dengan akhlak Islam. Anak muda terpengaruh oleh tren tanpa filter. Krisis moral dan spiritual menyebabkan banyak orang pintar tapi kehilangan arah hidup. Perubahan iklim dan konflik dunia menuntut kita peduli, bersatu dan tetap istiqomah dalam doa serta ikhtiar. Santri harus hadir bukan hanya sebagai penonton zaman, tapi sebagai pengarah zaman. Santri jangan minder di hadapan zaman, zamanlah yang harus minder di hadapan santri yang istiqomah. Bahaya pergaulan bebas, teman bisa jadi obat, bisa juga jadi racun. Pilihlah teman yang mengingatkanmu kepada Allah, bukan yang menyeretmu kepada maksiat. Bahaya cinta dunia, Rasulullah bersabda, hubbud dunya kullu ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Jadikan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Imam Ghazali berkata, hati itu ibarat raja, anggota badan adalah tentaranya. Jika rajanya baik, tentaranya ikut baik. Maka jagalah hati dengan zikir dan muraqabah. Bahaya hilangnya adab saat ini. Imam Malik pernah berkata kepada muridnya, pelajarilah adab sebelum engkau belajar ilmu, karena ilmu tanpa adab adalah kesia-siaan. Mas Nawawi juga pernah berkata, jangan biarkan zaman merusakmu. Kalau kamu tidak bisa mengubah zaman, minimal jangan hanyut di dalamnya.
Jadilah karang yang kuat meski diterpa ombak. Oleh karena itu, hati-hati dengan dunia luar sekarang, banyak godaan, baik dari teknologi, pergaulan maupun arus pemikiran. Jadilah santri yang bisa menyaring, bukan hanya meniru. Kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Teknologi berkembang sangat cepat. Dari media sosial, kecerdasan buatan, sampai budaya global yang mudah masuk. Nilai normal banyak diuji, nilai moral banyak diuji. Anak muda terpengaruh oleh tren yang belum tentu sesuai dengan syariat. Wahai para santri, dunia luar hari ini ibarat lautan luas penuh gelombang. Ada badai teknologi, ada ombak pergaulan bebas, ada arus deras budaya global. Jika kalian pulang tanpa bekal iman, kalian bisa tenggelam. Media sosial bagaikan pisau bermata dua, bisa dijadikan untuk memotong roti yang halal, bisa juga melukai diri. Maka jadilah santri yang bijak. Gunakan jarimu untuk zikir, bukan untuk fitnah. Gunakan matamu untuk membaca Quran, bukan hanya scroll berita yang menipu. Santri harus jadi filter, bukan flower. Kalau semua orang hanyut dalam arus, santri harus jadi jangkar yang menahan kapal agar tidak karam. Maka santri harus bisa menjadi penyeimbang. Jangan takut menghadapi zaman, tapi jangan pula hanyut di dalamnya. Jadilah santri yang bisa membawa Islam sebagai rahmat, penebar kebaikan dimanapun berada. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menasihati, jadilah engkau bersama Allah tanpa makhluk, dan bersama makhluk tanpa dirimu sendiri. Artinya, ketika santri dekat dengan Allah, jangan merasa hebat. Dan ketika bersama masyarakat, jangan merasa punya jasa. Semua adalah karunia Allah. Santri yang arif itu ibarat bulan purnama. Ia tidak punya cahaya sendiri, tapi memantulkan cahaya matahari. Begitu pula santri, ia bukan siapa-siapa, tapi memantulkan cahaya para kiai. Allahumma ya Allah, jadikanlah santri-santri faqih dalam agama, luas ilmunya, halus akhlaknya, kuat imannya, istiqomah hidupnya, rendah hati di hadapanmu dan bermanfaat bagi umatmu. Ya Allah, lindungi mereka dari fitnah zaman, dari gelapnya hati, dari tipu daya syaitan, dari pergaulan yang menjerumuskan. Ya Allah, jadikan mereka mata air ilmu, lentera masyarakat, penyejuk orang tua dan pewaris para ulama. Dengan penuh rasa syukur dan harapan sebagai penutup, jadi akhlak adalah bunga, ilmu adalah batang, ibadah adalah akar. Tanpa akar batang akan tumbang, tanpa bunga batang kehilangan indahnya. Santri adalah matahari, kalau ia terbit masyarakat akan terang, kalau ia tenggelam masyarakat akan gelap. Pesantren dan madrasah bukan hanya mencetak pintar, tapi mencetak benar. Semoga Allah memberkahi acara akbar ke-10 ini, mengangkat derajat para santri dan madrasah, serta menjadikan Madura dan Indonesia dipenuhi cahaya ulama, zikir dan keberkahan. Semoga para santri menjadi seteguh karang di lautan dalam menjaga akidah, selembut embun pagi dalam menebar kasih sayang, seterang matahari dalam menyinari zaman dengan ilmu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang bisa sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat berlibur para santri. Jadi berliburlah dengan hati yang ikhlas, dengan jangan seperti yang sering saya katakan, kamu berlibur ya, jangan kamu bawa pulang semua, tapi tetap hatimu tetap ada di pesantren, sehingga apapun yang kamu lakukan di rumah kamu tetap ingat pesantren. Itulah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.